Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, dan kesempatan ini tidaklah geraknya kita, tidaklah semata-mata keinginan kita, tidaklah semata-mata kuasa kita, tapi semata-mata biqudrati illallah, dengan kudrah, dengan kuasanya Allah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang bernyata kepada nyawa-nyawa kita. Maka hadirin sekalian, tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda besar, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beserta para nabi, para anbiya, para rasul, kemudian para sahabat-sahabat, para wali-wali Allah hingga akhir zaman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para sesepuh-sesepuh, tuan-tuan guru, kita ketahui bahwa Tuhan yang sebenarnya Tuhan, atau diri sebenarnya Tuhan itu, ketika belum ada sesuatu apapun, maka Tuhan berkehendak untuk menjadikan daripada nur atau rahasia daripada dirinya di dalam kesendiriannya, di dalam kunhi zat atau martabat di atas martabat ahadiyah. Jadi kalau di kajian kita ini, kajian Jalur Muhammad SAW, itu ada martabat di atas ahadiyah, yaitu martabat kunhi zat. Diistilahkan oleh para ulama kita, para wali Allah Subhanahu wa taala, itu Rabbul Izzati. Itulah yang aku sebenarnya. Maka sesuai dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, dan jangan kau sembah afalku, tapi sembahlah aku. Nah, aku itu yang Rabbul Izzati sebenarnya. Jadi kalau kita menyembah hanya sekedar zat, menyembah hanya sekedar sifat, menyembah hanya sekedar asma, menyembah hanya sekedar afal, maka kita itu belum dikatakan muslim yang sesungguhnya, indallah, sebenarnya hakikatnya. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah diutuslah 124.000 nabi, para rasul, 313 rasul dikirim untuk bagaimana menerbitkan daripada ini agama, untuk bagaimana mendakwakan, meninggikan ila kalimatillah, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itunya perkara yang paling penting ini itulah perkara iman, perkara tauhid, perkara daripada awalul ma'rifatullah. Maka sebelum kita tahu sejarah yang ada di Nusantara, terutama yang ada di negeri kita, kita tahu sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika di Mekah itu belum ada perintah namanya sholat. Tapi awalul ma'rifatullah. Di situ awal agama dulu, sebelum beragama, wajib untuk mengenal Allah, baru bersahadat, dipahamkan dulu. Nah, itu ketika zaman Nabi SAW. Tapi ketika sekarang, di zaman kita yang telah jauh 1400 tahun lebih, kita telah tertinggal jauh, maka kita itu diawali dengan ilmu-ilmu syariat.
ilmu akidah itu juga penting, jelas. Karena syariat ini adalah kenyataannya ada pada badan tubuh. Kemudian tadi kita kembali lagi ke makom hizat. Setelah hizat ini menghendaki dirinya untuk muncul, tampil, mentajalikan nurnya. Nurnya inilah yang bernama Allah. Jadi hizat itu adalah Rabbul Izzati, Tuhan yang tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak berafal. Kemudian dia mentajalikan dirinya menjadi nur. Nurnya, rahasianya, nur Tuhan. Ini yang bernama Allah. Nur Tuhan itu yang mana? Maha suci. Maha ruang ini yang tak terbatas. Maha ruang yang tak bertempat, yang laisa kamitslihi syai'. Inilah zat yang bernama Allah. Jadi yang mana dikatakan Allah itu? Allah itu adalah ismu zat. Jadi yang bernama Allah itu ya zat, nur Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan tak bernama, Tuhan tak bersifat, Tuhan tak berzat, maka dipahami bahwa yang bernama Allah itu adalah zat. Kemudian zatnya ini menghendaki lagi dirinya untuk bertajalli adalah Ahmad. Setelah zat Allah ini itu menghembuskan manfaat fihi min ruhi kepada Ahmad. Itulah Nur Muhammad batin atau Ahmad. Ahmad ini adalah sifat Allah. Ahmad inilah asal mula kejadian, asal mula segala sesuatu. Jadi Ahmad inilah Roh semesta alam, Ahmad. Kemudian daripada Ahmad ini itu ada daripada api, angin, air, tanah. Jadi Ahmad ini, Nur Muhammad ini dari nur, kemudian kenar itu api, habis kenar itu hawaun ke angin, habis ke hawaun ke maun ke apa namanya, ke air, habis ke air ke tanah, ke rohul. Jadi api, angin, air, tanah, 4 unsur. Maka hadirin silakan, bagaimana kita itu kembali pulang, jalan pulangnya kemana? Tentunya jalan pulang itu ya ke Rabbul Izzati. Jadi kita ditajalikan, diajakkan, dimewujudkan daripada Rabbul Izzati, kemudian martabat ahadiyah, martabat zat, kemudian martabat wahdah sifat, kemudian martabat wahidiyah, martabat asma, kemudian martabat afal itu malakut, misal, ajsam, insan. Ini adalah martabat insan. Sekarang ini alam syahadat. Alam dunia ini sekarang martabat insan. Jadi bagaimana kita ini kembali mengembalikan apa? Apa yang dikembalikan? Jasad kita kan? Bukan. Di mana kita punya jasad? Tubuh kita kan bukan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita telusuri semua. Di mana kita punya? Tidak ada. Bahkan kalau kita mati, ajal tiba, membawa mengakui satu hal yang rambut kita punya, alhamdulillah, hisabnya tidak akan mengganggu. Jadi yang mana dikembalikan? Hati yang dikembalikan? Tidak. Yang punya hati itu Allah. Qalbu mu'minin baitullah. Yang mana? Yang nyawa kah? Bukan juga. Yang nyawa itu ya Ahmad, sifat Allah. Terus yang mana? Yang rahasia. Oh, rahasia jelas. Rahasia itu yang Nur Tuhan, yang Allah itu, yang Maha Ruang. Terus yang mana yang dikembalikan ini? Yang dikembalikan itu adalah keakuan adam kita yang mana? Pikiran dan perasaan. Kita ini selama ini mulai dari sejak Bali umur 14 tahun kita sudah mengakui bahwa ini mobil-mobilku, ini mainanku, ini bajuku, ini celanaku. Nah, ini pikiran dan perasaan kita ini yang mau dikembalikan. Lah, disitulah ada metode-metode atau jalan atau cara-cara untuk bagaimana cara mengembalikan itu. Itulah disebut mutu qabla, mematikan diri sebelum mati. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu banyak. Ada 4 mati, ada mati merah, ada mati kuning, mati hitam, mati putih. Itu beda-beda setiap ilmu guru-guru tasawuf. Nah, jadi intinya mati di sini mati maknawi yang dimaksud, bukan mati hissi. Mati maknawi itu adalah mematikan pikiran kita, perasaan kita, meleburkan kepada zat itu. Sampai situ saja. Tapi jangan berhenti di zat. Artinya ketika sudah mengetahui zat itu yang Maha Ruang, yakini di Maha Ruang itu, di atas Maha Ruang itu ada Rabbul Izzati. Sampai situ kepulangannya. Jangan sampai kita tertahan di zat yang bernama Allah. Kalau kita tertahan di zat,
itu berarti kita tertahan di nur. Makanya Allah itu menamakan dirinya juga dengan nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi kalau bahasa hakikatnya itu ilmu rakamnya Allahu nur. Allah itu nur. As-samawat itu langit, langit itu ruh. Wal ardi bumi itu batang bumi. Jadi Allah itu bertajalli kepada ruh, kemudian bertajalli kepada batang bumi. Nah, inilah surat An-Nur ayat 35. Maka hadirin, bagaimana metode-metode di jalur Muhammad ini? Ada 7 metode cara mematikan diri, cara menghilangkan keakuan-keakuan kita, dileburkan kepada keakuan Muhammad lebih dahulu ke situ. Karena kita jalur Muhammad, maka kita ke peleburannya ke Muhammad. Kalau kita jalur tauhid, ada jalurnya. Jalur tauhid itu yang afal, kemudian ke asma, ke sifat, ke zat. Tapi orang banyak berhenti di zat. Harusnya di atas zat itu ada Tuhannya zat, Rabbul Izzat. Memang di dalam kitab Syekh Muhammad Nafs Al-Banjari, Kalimantan Selatan, beliau mengatakan tingkatan yang paling terakhir itu sampai makom tauhiduz zat. Artinya pengenalan semua para nabi, semua para rasul itu berhenti di tingkatan tauhiduz zat. Tapi kata beliau, yakini di atas zat itu ada Tuhannya zat, yaitu Rabbul Izzati. Jangan sampai berhenti di zat. Nah, kurun waktu abad ke-18 ke-19 itu wali-wali sudah berhenti di tauhid sifat, itu sudah sangat luar biasa kewaliannya. Apalagi kalau sudah tahu yang namanya tauhid zat. Makanya ilmu-ilmu seperti ini dulu disembunyikan, ditutup rapat serapat-rapatnya. Kenapa sekarang dibuka? Karena huru-hara akhir zaman. Karena ingin datangnya huru-hara akhir zaman. Jadi sebelum datangnya zaman keemasan Nusantara, itu ada zaman Gorogondo kalau bahasa Jawa. Ada zaman Goro-goro, itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, sebelum zaman keemasan itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentajallikan keilmuan-keilmuannya melalui, kalau bahasa syariatnya, melalui insan-insan yang terpilih untuk membuka itu semua. Tentunya yang punya SK untuk menyebarkan daripada ajaran tauhid dinul haq. Maka hadirin, ketika kita ini mengetahui ada 2 jalur di dalam ilmu pengenalan ini, jalur nur dengan jalur tauhid, kita pilih mau di jalur nur boleh, jalur tauhid boleh. Kalau dua-duanya boleh juga, lebih bagus. Maka kata guru kita juga di Abang Kumpul, beliau mengatakan kalau kita memilih jalur tauhid, satu itu ibarat bupati. Kalau kita memilih jalur nur ibarat bupati. Tapi kalau kita pilih dua-duanya, jalur tauhid ya jalur nur, itu seperti pangkat presiden. Maka hadirin sekalian, bagaimana kita sudah melewati gemblengannya kemarin sampai 2 mata pelajaran, kalau tidak salah dua. Alhamdulillah, ada mungkin yang memang masih baru, ada juga yang telah memang sudah berpuluh-puluh tahun dalam mengkaji keilmuan ini. Tapi yang kita cari ini memang betul-betul barokahnya daripada keilmuan tadi, daripada guru-guru kita secara syariat, guru-guru kita. Tapi secara hakikatnya tiada lain daripada Muhammad tiada lain daripada dia juga kalau kita mau bicara ke dalam. Jadi sekalipun kita bertawassul kepada guru-guru kita, sekalipun kita bertawassul berwajib mursyid kepada guru-guru kita, itu syariatnya kita mengirimkan al-Fatihah ke beliau, syariatnya. Tapi secara hakikatnya jangan sampai memandang makhluk. Jadi meskipun kita membaca seperti ini atau memanggil nama wali, contoh ya Syekh Yusuf, ya Syekh Yusuf, ya Syekh Yusuf, itu boleh. Bolehnya itu kalau kita pandangannya itu tembus. Tapi kalau pandangannya ke makhluknya, ke Syekh Yusufnya, maka itu tidak tembus. Itu namanya tertutup. Jadi bahasa Arabnya tertutup itu apa? Kaku dalam bahasanya. Jadi begitulah yang terjadi sekarang. Jadi apakah kalau sudah seperti itu
kita itu mengamalkan suatu amalan, semisal pengen selamat, pengen kekebalan, pengen rezeki, pengen ini itu, pengen itu tidak masalah sebenarnya kalau tembus. Makanya ulama-ulama sufi para dahulu yang ahli hikmah, yang hizib, yang punya hizib Ailita, hizib Nasr, hizib Bahar, hizib Nawawi dan sebagainya, beliau itu ahli ma'rifat dulu, baru mengamalkan ilmu seperti itu. Kalau tidak kita langsung ke ilmu hikmah, nanti takutnya tauhid kita tergeser. Cuma jangan kebablasan seperti oknum di tempat lain mengatakan bahwa tidak boleh mengamalkan sholawat, tidak boleh mengamalkan ini, langsung dia tepiskan, langsung dia nafikan. Nah, itu ajaran Khawarij sebenarnya. Jadi tidak dinafikan seperti ziarah kubur. Ziarah kubur itu di aliran yang tetangga, kita tidak sebut nama, aliran tetangga mengatakan tidak boleh, haram, bid'ah dan sebagainya. Tidak. Dia langsung menafikan. Kalau kita tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak. Jadi tetap boleh. Justru malah itu sunnah. Ambil tabarukan, kemudian mengambil berkahnya. Tapi jangan memandang selain daripada nur. Jadi yang datang nur, yang mendatangi nur, yang didatangi nur. Jangan sampai yang datang itu kita, yang didatangi itu beliau. Jangan. Itu tertahan. Kalau ahlul mukasyafah itu tidak seperti itu. Ahlul mukasyafah itu ketika dia datang di dalam kuburan itu berziarah itu yang datang nur, yang didatangi nur. Meskipun disebut namanya, ya Syaikhul Qadir Al-Bilali Al-Fatihah. Nah, hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita itu terhijab. Nah, makanya dibukakanlah sekarang di mana-mana ya, di channel-channel Ma'rifatullah itu Masya Allah sudah tersebar. Dan ini akan tertutup lagi sebenarnya. Dan ini akan tertutup lagi. Suatu saat nanti ini akan tenggelam kembali. Maka hadirin, ketika ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mutiara ini yang dari dasar laut sudah disimpan di tepi pantai, ambillah itu. Tapi kalau kita tidak tembus, kita tidak paham tentang mutiara, kadang juga kita tidak mengambilnya. Kadang kita cuma menjadikannya dia kelereng, ataukah menendang mutiara itu, ataukah dibuang. Nah itu macam-macam ya. Tapi ketika orang yang paham dengan mutiara, meskipun di tepi pantai itu ada busa, bahkan ada tai di situ di mutiara itu, dia cuci baik-baik, dia pakai itu baik-baik, dia simpan baik-baik mutiara. Itu orang-orang yang ahlul mukasyafah. Sama dengan keilmuan ilmu ma'rifat ini. Jadi sebelum kita menyesatkan orang, kita harus menyelam dulu bagaimana, apanya yang sesat. Itu yang sesat kalau kita seperti kaum Mujassimah. Ajaran-ajaran ma'rifat, ajaran-ajaran tauhid itu memujassimahkan Allah Ta'ala. Itu mengatakan Allah Ta'ala itu sebagai makhluk. Nah ini yang menjadi salah paham biasanya. Menjadi salah paham. Padahal tidak. Memang salah, memang keliru orang yang mengatakan bahwa Allah itu bertangan, Allah itu bermuka, Allah itu bermata dan sebagainya. Memang keliru seperti itu. Itu kaum Mujassimah. Bahkan lebih parah daripada yang aliran sebelah. Lebih parah. Karena kita langsung memujassimahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang bernama Allah ini zat. Zat itu tidak bisa dirasa-rasa, tidak bisa disentuh, ya. Kemudian tidak bisa ditembus oleh apapun. Mata zahir tidak bisa, dengan batin tapi kelihatan di zahir. Yang mana? Ini langsung ditunjukkan mahal. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an wa ra'aitu Allah qablahu. Tidak aku lihat sesuatu sebelumnya kecuali aku lihat Allah. Sebelumnya aku lihat Allah. Nah, kemudian Sayyidina Umar, ini sesuatu. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, tidak aku lihat sesuatu sebelumnya aku lihat lebih dulu Allah daripada sesuatu itu. Jadi sebelumnya ini Arwah. Kemudian Sayyidina Umar, setelah mara itu saya warahmatullahi wabarakatuh, setelah tidak aku lihat sesuatu, setelahnya itu aku lihat Allah. Sayyidina Utsman, beliau mengatakan mara itu saya warahmatullah ma'ahu, besertanya. Sayyidina Ali fihi, mara itu saya warahmatullah fihi, di dalam. Artinya di dalam, di luar dan meliputi. Maka
hadirin sebelahkan, ini perlu dipahami. Tapi kalau kita itu paham maharuan ini, penyaksiannya bukan keluar, bukan penyaksian 2 kalimat syahadat itu keluar ke maharuan sini yang di depan mata, tapi ke diri. Nah, karena kita itu dipersaksikan di alam syahadat ini ke diri, bukan keluar. Jadi ketika bersyahadat itu, ketika bertasawuf akhir sama awal itu asyhadu an la ilaha illallah, ini kan isyarat ini ke maharuan tunjuknya. Tapi itu asyhadu an la ilaha illallah itu ke dalam, dari mana? Dari tubuh, hati, nyawa, rahasia, tembus ke dalam tubuh, hati, nyawa, rahasia ke aku. Nah, baru aku mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku telah wujud kepada Muhammad. Begitu cara bersyahadat. Bukan asyhadu an la ilaha illallah keluar, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah keluar. Jadi bersyahadat itu ke diri. Makanya ada ke diri Jawa Timur, luar biasa teman-teman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika sudah bersyahadat, insya Allah pasti sholatnya, mendirikan sholatnya khusyuk. Pasti itu tidak mungkin tidak khusyuk, masa tidak khusyuk? Kalau sudah mematikan diri, melembutkan diri, pasti khusyuk. Khusyuk itu bukan kepada bacaan saja, tapi khusyuk itu ketika kita tidak lagi memandang makhluk. Jadi apapun ketika kita sholat Allahu Akbar, kalau tidak ada lagi pandangan, kalau sudah di ahadiyah, di ketunggalan itu tidak ada lagi makhluk, berarti kita tidak terganggu. Mau orang konser, Peter Pan kan, semua tentang kita atau apa kan, itu tidak terkesan suasana dan keadaan. Tapi kalau kita masih habis sholat, wah siapa ini yang ada petasan, kurang ajar ini kan. Jadi itu berarti kita masih terkesan dengan makhluk. Tapi kalau orang yang sudah fana, tidak mungkin mau dia anaknya itu bikin dangdutan sebelah, berkelahi atau apa, tidak terkesan. Kenapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu kena anak panah, dicabut ketika sholat. Makanya saking khusyuknya beliau tidak terasa lagi. Sebenarnya terasa, tapi beliau tidak terasa. Maka hadirin sekalian, ketika syahadat kita betul, sholat kita insya Allah. Sholat itu adalah wasil, terhubung. Jadi kalau kita kelihatannya sholat 5 waktu, tapi tidak terhubung kepada Allah, secara hakikatnya itu belum sholat. La sholata illa bima'rifatillah. Ini secara hakikat. Tapi kita jangan salahkan orang. Ketika kita sudah belajar ma'rifat, jangan salahkan orang-orang syariat. Ini syariat itu percuma kamu sholat sampai hitam kau punya hidar, sampai hitam kau punya mata kaki, itu percuma, tidak ada sholat. Jangan gitu. Kita jangan seperti orang-orang Khawarij. Artinya Khawarij itu mengatakan saya yang paling benar, toriko saya yang paling benar. Oh itu salah, itu caranya itu salah, itu tidak begitu, tidak begitu itu caranya begini loh. Itu Khawarij. Jangan. Jadi kita itu tetap memandang kepada orang itu tetap husnuzon, memandang kepada selama itu husnuzon. Oh barangkali nanti 2 tahunnya atau 3 tahunnya setelah ini dia langsung dipahamkan Allah. Ataupun kalau tidak, kita tidak tahu, oh dia mungkin rahasiakan dari kita. Bisa saja. Supaya kita itu prasangka baik terus kepada sesama, jangan sampai prasangka buruk. Apalagi membenci, mendengki, iri dan sebagainya. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini ada kebencian kepada makhluk. Siapapun orangnya, bagaimanapun perlakuannya, pasti sadar sendirilah. Kita semua sudah merasakan itu semua. Ada beberapa di antara kita yang merasakan itu yang sulit untuk menghilangkan dendam ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu gampang sekali sebenarnya. Gampang sebenarnya. Ya, kalau terus-teruskan musyahadah, terus-teruskan bergurat, insya Allah nanti diberikan kepanaan itu tidak ada lagi. Tidak mungkin. Siapa yang dibenci, siapa yang membenci, siapa yang memukul, siapa yang dipukul. Hakikat. Siapa yang melempar, siapa yang dilempar, siapa yang disakiti, siapa yang menyakiti. Itu kalau orang yang duduk. Maka hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam sholat, di dalam mendirikan sholat itu ada imam secara syariat, ada makmum. Kalau di ilmu syariat kita itu juga tidak boleh mendahului imam. Kalau di ilmu hakikat juga tidak boleh. Jadi ilmu hakikat itu apa imamnya imam? Imamnya imam itu ya Ahmad. Imamnya imam itu yang jawab, berwujud nafas.
Jadi tidak utuh-utuh kita kalau di ilmu hakikat ya, kita tidak salah. Maksudnya kedudukannya di hakikat ini, ketika kita sholat jangan sampai mendahului nafas. Nah, jadi nafas dulu baru kita bertakbir. Jadi kalau di ilmu hakikat itu makmumnya itu adalah tubuh. Nah, kalau imamnya itu adalah nyawa berwujud nafas, itu imamnya imam. Jadi naik dulu nafasnya, baru kita makmumnya bergerak, baru tubuhnya bergerak. Contoh, kita mau takbir. Sebelum takbir kan metode tubatin dulu, mematikan diri. Terserah mau pelajaran 1 kah, pelajaran berapa kah. Paling bagus itu pelajaran kelima ya. Allah menyaksikan Muhammad. Jadi batinnya Allah, zahirnya Muhammad. Nah, jadi ketika Allahu Akbar, sebelum Allahu Akbar itu nafas dulu naik. Baru Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Jadi nafasnya dulu, imamnya dulu yang naik. Tiba sampai baru kita batang tubuhnya tuh Allahu Akbar bergerak. Kemudian ketika ruku, nafasnya turun dulu. Nah, misal lakum dinukum waliyadin, nafas turun. Baru turun juga batang tubuh Allahu Akbar. Ketika sami Allah liman hamidah, nafas naik dulu, baru batang tubuh naik. Ini diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi di sini ada 2 sanad, tapi yang paling mudah itu tadi seperti tadi. Ada sanad, ada yang di YouTube sudah kita buat, tapi yang di sini tidak dikasih di YouTube. Memang khusus yang paling gampang ini. Jadi caranya itu, metodenya itu tadi, kita banding, kita nafasnya naik dulu. Di saat nafas, baru Allahu Akbar, baru makmumnya bergerak, imamnya dulu yang naik. Baru ketika mau ruku, nafas turun. Lakum dinukum waliyadin, turunkan nafas. Baru Allahu Akbar ruku. Subhanallah wa bihamdihi 3 kali. Kemudian sebelum naik i'tidal, kita naik nafasnya naik dulu, bisa. Baru sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika naik juga nafasnya, ketika mau turun nafasnya. Nah, seperti itu. Itu kalau metode jalur Muhammad, dan memang jelas sanadnya sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Terus ke Sayyidina Imam Ja'far Shadiq sampai terus kepada pemegang sanadnya. Maka hadirin sekalian, inilah yang perlu juga kita jaga. Nah, sholat kita tadi begitu. Kemudian ketika kita tahiyat itu juga ada terjadi dialog. Itu terjadi dialog waktu di alam martabat wahdah, di alam nur, kemudian di alam malakut, kemudian di alam rohim. Nah, alam rohim itu alam kandungan. Jadi 3 ini perkara. Sama satu Isra Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, itu kalau di sholat secara hakikat di jalur Sayyidina Ali, jalur Muhammad ini, itu kesadaran kita di mana di situ? Itu perlu ditahu. Jadi ketika at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu kesadaran Allah yang berdialog kepada Muhammad. Muhammad ceritanya ini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Baru Allah mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana caranya supaya dapat rasanya? Makanya sebelum sholat itu Tubadilnya sebenarnya di pelajaran kelima, tapi tidak apa-apa kita ini kan. Jadi Tubadilnya itu Allah menyaksikan Muhammad, itu pelajaran kelima. Artinya diri batin Allah, diri zahir Muhammad. Kita tidak lagi memandang diri zahir ini batang tubuh, tapi diri zahir ini Muhammad, nyawa. Nah, jadi kita bertumbuhkan nyawa. Kemudian batinnya nyawa adalah sir yang maha dalam Allah. Jadi diri batin itu Allah, diri zahir Muhammad. Jadi ketika terjadi dialog at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu Allah berdialog kepada Muhammad. Jadi diri batin kepada diri zahir. Kemudian diri batin masih menyambungnya Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diri batin kepada diri zahir, Allah kepada Muhammad. Kemudian dijawab diri zahir menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Kemudian disambung oleh diri zahir Muhammad. Muhammad naik saksi, kan yang naik saksi yang waktu itu kan Muhammad. Beliau mengatakan, di situ mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu dalam itu batin. Jadi diri zahir naik saksi ke batin. Asyhadu an la ilaha illallah ke batin. Nah, seperti itu. Artinya kalau bahasa Indonesianya itu maknanya begini. Diri zahir ini daripada diri batin. Aku itu mengembalikan diriku, diri zahir ini daripada yang batin. Kemudian diri batin Allah mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku telah zahir pada Muhammad. Itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah batin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah zahir. Nah, itulah dua kalimat syahadat. Kemudian ketika Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah bersalawat lagi diri batin kepada diri zahir. Nah, ada kata-kata Ibrahim di sini. Jadi selama ini kita sholat kama sholli ala sayyidina Ibrahim itu kemana? Penyaksiannya kemana? Penyaksiannya itu Ibrahim itu diri batin dengan diri zahir diesakan, itu adalah Ibrahim. Makanya dibilang bapak tauhid diesakan. Jadi ketika kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, itu jasmani rohani itu esa, tidak bercerai. Sehingga nanti ketika kita ada menyebut tidak bisa jasmani dengan rohani. Artinya kalau bahasa Jawa itu moksa. Kalau di Makassar itu malajang, moksa. Kalau bahasa kerennya itu mati roh, mati jasadnya ke bawah, jangan sampai seperti kuyang atau hantu, Vesper. Jadi betul-betul jasmani ini ke bawah, jangan sampai tidak terbawa. Nah, itu bagaimana salah satunya ya dengan itu tadi, jangan sampai syahadatnya kita itu lari-lari kemana-mana. Jadi syahadat itu begitu ke diri saja, tidak mungkin di luar diri.